Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ikhwan Hasan. Saya mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini saya akan menjelaskan tentang model program linier yang menggunakan metode Simlek guna memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah riset operasi yang diampu oleh dosen Bapak Heru Saputro MKom. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan. Yang pertama, model program linier menurut Budi Haloman S. dan Abil Mansur. Pengertian program linier secara umum adalah suatu cara penyelesaian permasalahan optimasi dengan memodelkan ke dalam bentuk fungsi tujuan dan kendala-kendala yang keduanya berbentuk linier. Fungsi program linier terbagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi tujuan yang mengarahkan analisa untuk mendeteksi tujuan perumusan masalah. Dan yang kedua, fungsi kendala yang berfungsi untuk mengetahui sumber daya yang tersedia dan permintaan atas sumber daya tersebut. Lanjut, metode Simlek merupakan salah satu teknik pengambilan keputusan dalam penyelesaian program linier menggunakan proses berulang untuk mencari nilai yang optimal. Metode ini memiliki kelebihan dapat menghitung dua atau lebih variabel keputusan. Selanjutnya, ada langkah-langkah metode Simlek. Yang pertama, menentukan variabel keputusan yang akan digunakan dan diubah menjadi model matematika. Yang kedua, menentukan fungsi tujuan yang akan dicapai dan diubah menjadi model matematika. Yang ketiga, menentukan fungsi kendala yang didapat dan mengubahnya ke dalam fungsi model matematika. Yang keempat, menyusun persamaan model matematika yang ke dalam tabel Simlek, serta menentukan kolom kunci dan baris kunci. Menentukan angka kunci, atau bisa disebut dengan elemen sel, melalui perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Selanjutnya, melakukan tahapan atau iterasi dengan mengubah variabel keputusan dan membagi nilai pada kunci dengan angka kunci. Selanjutnya, mengubah nilai di luar baris kunci hingga tidak terdapat nilai negatif. Dan yang terakhir, jika masih terdapat koefisien Z yang bernilai negatif, maka iterasi dilanjutkan hingga memperoleh hasil yang optimal. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal, yaitu sebuah perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan di produksi, yaitu dua jenis produk, produk A dan produk B. Keuntungan per unitnya adalah produk A 40.000, produk B 30.000. Untuk kebutuhan sumber daya, produk A, mesin jam per unitnya 2 dan tenaga kerjanya membutuhkan 1. Untuk produk B, mesin jam per unitnya membutuhkan 1, untuk tenaga kerjanya membutuhkan 2, yaitu jam per unit. Untuk batas maksimum sumber daya per minggu, yaitu mesin 100 jam dan tenaga kerja 80 jam. Oke, untuk soalnya itu langsung saja kita kerjakan. Yang pertama, kita bentuk model program linearnya terlebih dahulu. Kita definisikan X sebagai jumlah produk A dan Y sebagai jumlah produk B. Dengan fungsi objektif kita adalah memaksimalkan keuntungan dan dua batasan sumber daya. Variabel keputusan, jumlah unit produk A yang diproduksi per minggu dan jumlah unit produk B yang diproduksi per minggu. Selanjutnya ada fungsi objektif, yaitu kita memaksimalkan dengan kita definisikan menggunakan Z sama dengan 40.000 X plus
30.000 Y. Dengan kendala atau bisa disebut tadi dengan kebutuhan sumber daya, ya ini dengan 2X plus Y lebih besar sama dengan 100 untuk mesin, dan X plus 2Y lebih besar sama dengan 80 untuk tenaga kerja, X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Lanjut, kita ke metode Simlek atau tabel iterasi. Langkah pertama, ubah ke bentuk standar. Agar bisa menggunakan metode Simlek, kita ubah dulu model menjadi bentuk standar dengan menambahkan variabel select S1 dan S2. Nah, tadi 2X plus Y kita tambahkan S1 sama dengan 100 untuk jam. 100 ini untuk jam tadi yang di awal, jam per minggunya. Untuk X plus 2Y plus S2 sama dengan 80. Nah, 80 ini diambil dari tadi, yaitu dari tenaga kerja per minggu, yaitu 80 jam. Dan Z, min 40.000 X min 30.000 Y sama dengan 0. Lanjut saja langkah kedua, ini tabel Simlek awal. Nah, dari kondisi di atas tadi, kita bisa membuat sebuah tabel, yaitu di sini ada tabel Simlek awal, yaitu dengan basis X. Di atas X, Y, S1, S2, dan RHS atau bisa disebut rasio, ada basis yang horizontal ke bawah, yaitu S1, S2, dan Z. Nah, dari variabel di atas ini kita masukkan ke dalam tabel Simlek awal. Untuk X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Nah, di sini 2 plus Y. S1 sama dengan 1 ada di sini dan S2 tidak ada untuk di variabel pertama jadi 0 dan RHS atau rasionya kita isi 100. Nah, di sini. Yang kedua, baris yang kedua, S kedua itu adalah X sama dengan 1 di sini. Benar. Ditambah 2Y. Nah, di sini Y-nya 2. Kita masukkan ke tabel Y, 2. Dan ditambah S1. Nah, di sini tidak ada S1 berarti 0. Di sini ditambah S2. Nah, di sini ada 1 jadi ditambah 1 di sini di kolom S2-nya. Dan sama dengan 80. Nah, maksudnya di RHS sama dengan 80. Dan Z atau maksimal tadi sama dengan Z min 40. Nah, di tabel X 40X min 40.000 X. Nah, kita masukkan di tabel X min 30.000 Y. Jadi kita masukkan min 30.000 ke tabel Y. Dan untuk selanjutnya S1 di sini di atas tidak ada jadi 0 dan untuk S2-nya di atas variabel di atas juga tidak ada berarti 0. Sama dengannya juga 0. Jadi RHS kita isikan 0. Selanjutnya kita ke metode Simlek atau tabel iterasi. Selanjutnya kita langsungkan langkah ketiga yaitu iterasi 1. Nah, kita pilih pivot dari kolom X karena nilai Z-nya paling negatif. Nah, rasio menunjukkan bahwa baris S1 adalah baris pivot. Baris S1 itu ini salah penulisan, ini seharusnya S1. Benar. Ya S1 atau bisa disebut X juga. Di sini S1. Kita pindah lagi. Laser pointer. Kita lakukan operasi baris untuk mendapatkan tabel baru. Nah, ini karena ini sudah tabel baru, cara penghitungannya untuk mendapatkan hasil X sama dengan 1 dan
di tabel Y ini 0,5, 0,5 juga, dan di sini 0, di sini 50. Ini adalah dari di atas tadi yang kita bagi dengan 2. Nah, dari pivot elemennya kita bagi dengan 2. Hasilnya ini 1, 0,5, 0, 51. Nah, dari tabel yang ini di atasnya kita bagi 2. 2 dibagi 0,5 hasilnya 1. Dan 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. 1 dibagi 2, 0,5. 0 dibagi 0, 0 dibagi 2 sama dengan 0. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Benar, 1, 0,5, 0,5, 0, dan 50. Untuk selanjutnya baris kedua, yaitu dari rumus ini, baris kedua sama dengan baris kedua awal dikurangi 1 dikali baris pertama yang baru ini. Oke. Nah, jadi untuk mendapatkan ini, nah, kita itu dari row yang lama, nah dari sini S2, nah ini kita kurangi 1, tapi satunya sebelum dikurangi, 1 itu dikali dari kolom basis X yang pertama ini dulu. Nah, dikali dengan ini dulu. Nah, dan untuk hasil perkalian dari 1 dikali baris pertama, yakni menghasilkan, oke, kita ke tabel yang di depan terlebih dahulu. Kebanyakan. Nah, ini. Nah, itu menghasilkan 1. Nah, berarti ini dikurangi 1. Ini dikurangi 0,5. 0, maaf, jelek tulisannya. 0,5. Di sini 0, dikurangi 0. Di sini 0,5 ada. Oh iya, di sini 0,5. Yang ini min 0. Dan di sini min 50. 1 min 1 hasilnya 0. Hasilnya 0. Di sini 2 min 1, min 0,5 hasilnya 1,5. 1,5. Di sini 0, min 0,5 hasilnya min 0,5. Nah, hasilnya min 0,5. Di sini 1 min 0 masih sama, 1. Dan 80 min 50 hasilnya 30. Oke, kita ke tabel selanjutnya. Hasilnya sama. 0, 1,5, min 0,5, 1, dan 30. Selanjutnya untuk tabel Z yang baru, itu adalah tabel Z yang lama, ditambah 40.000 dikali tabel pertama atau tabel 1 yang baru ini. Untuk menghasilkan menggunakan rumus ini, kita ke atas lagi. Untuk tabel yang lama, dikali sebelum kita kita tambahkan 40.000. Nah, 40.000-nya dulu kita kalikan dengan tabel pertama yang baru. Yaitu di sini menghasilkan, langsung saja di atas, keliru. Langsung saja di sini. Nah, ini itu menghasilkan
40.000. Di sini 40.000. Di sini menghasilkan 20.000. Nah, kita tulis K saja nolnya. 40K dan 20.000. Di sini juga menghasilkan 20.000. Nah, ini saja. Di sini menghasilkan 0 dan di sini menghasilkan 2 juta. Kita klik saja. Nah, K 03 kita singkat dengan K saja. Hasilnya sama 0 min 10.000, 20.000, dan di sini 0 dan 2 juta. Hasil dari min 40.000 dikurangi 40.000 0, min 30.000 dikurangi 20.000 min sama dengan min 10.000, 0 dikurangi min 0 ditambah 20.000 sama dengan 20.000, 0 ditambah 00, dan 0 ditambah 2 juta sama dengan 2 juta. Dan hasilnya seperti ini. Oke. Selanjutnya untuk iterasi pertama, karena Z masih ada min 10.000, jadi kita ke iterasi yang kedua. Selanjutnya untuk iterasi yang kedua, kolom Y. Nah, kita mencari kolom Y. Yang ini terlebih dahulu. Yaitu kolom Y menjadi pivot atau baris S2. Nah, Y ini tadi kan yang lama S2. Nah, dipilih karena memiliki rasio terkecil. Kita perbarui baris dan akhirnya semua nilai Z menjadi positif. Hasil akhir nanti ini kita jelaskan terlebih dahulu. Y itu didapat dari mana? Y itu adalah S2 awal. S2 awal yang ini. Oke. Nah, S2 awal yang ini kita bagikan dengan 1,5. Nah, dari manakah 1,5 tersebut? 1,5 tersebut adalah dari pivot Y. Nah, di iterasi kedua. Nah, kita cari baris yang baru. Nah, dari sini kita bagi 1,5 di sini dan 1,5 lagi. Dan S2 yang lama ini dibagi 1,5 menjadi 0, 1, min 1/3, 2/3, dan 20. Nah, ini hasil dari Y dibagi 1,5 semuanya. Nah, di sini kita mencari basis X terbaru. Nah, ini sudah jadi iterasinya. Yaitu kita cari terlebih dahulu dari rumus di sampingnya ini. X basis X sama dengan X lama atau X iterasi pertama dikurangi 0,5 kali Y. Sebelum kita mengurangi X yang pertama ini, nah yang X yang di atas ini, yang kita kembali ke atas lagi, nah yang ini pokoknya, nah kita kalikan dulu 0,5 dikali Y. Nah 0,5 dikali Y itu menghasilkan 0 kali 0,5, langsung di sini saja, 0 kali 0,5 itu tulis di bawahnya saja ya. 0 nah, dan 1 dikali 0,5 itu hasilnya 0,5. Di sini 0,5. Selanjutnya hasil dari min 1/3 dikali 0,5, hasilnya
adalah 0,15. Ini 5, ini 1, ini 0. 0,15. Dan hasil dari 2/3 dikali 0,5 sama dengan 1/3. Kita tulis di sini 1/3 atau 0,33 berapa. Nah, sekian pokoknya. Nah, dan dari selanjutnya, ini 20 kali 0,5, nah sama dengan 10. Nah, untuk mendapatkan X yang baru tadi, nah, kita kurangi. 1 kurangi 0 sama dengan 1. Ya, 1 benar. Di sini 1. Oke, benar. Selanjutnya 0,5 dikurangi 0,5, 0. Apakah 0 hasilnya? 0. Di sini 0. Salah. Lanjut lagi 0,5 dikurangi 0,15. Itu hasilnya sama dengan 2/3. Lanjut saja, 0 dikurangi 1/3 hasilnya min 1/3. Dan 50 dikurangi 10 hasilnya 40. Oke, betul ya. Nah, untuk mencari Z yang baru di iterasi kedua, yaitu rumusnya Z awal atau Z yang lama ditambah 10.000 dikali Y. Nah, sebelum Z yang lama ditambah 10.000, kita kalikan dulu 10.000 kali Y. Nah, kita ke tabel yang atas. Dari tengah dulu. Nah, langsung saja kita hitung di sini. Kita hitung 0 kali 10.000 sama dengan 0. Nah, di sini 0. Oke, di sini ada lagi 0 kali 10.000. 0 kali 1. 0 kali 1 ternyata ini. Nah, kasih 10.000. 0 kali 1 ini. 0 kali 1. 1 kali 10.000 deh. Nah, 1 kali 10.000 ini. Ya, 1 kali 10.000 sama dengan 10.000. Di sini 10. Kasih ya. Lanjut saja. Oke, 10.000 dikali min 3 sama dengan min 1/3 sama dengan min 3.333,3. Dan selanjutnya 2/3 dikali 10.000 ini, 20/3 kali 10.000 sama dengan 6.666,67. Dan 20 kali 10.000 sama dengan 200.000. 200. Nah, jadi hasil dari ini tadi menghasilkan Z terbaru, yaitu yang ini. Ya. Ini Z yang terbaru dari iterasi kedua. Nah, di sini penjumlahan semua. Jadi bisa kita lanjutkan tabel terakhir, yaitu dari iterasi yang kedua, yaitu basis X, Y, S1, S2, RHS. Nah, untuk X-nya kita mendapatkan 1, 0, 2/3, min 1/3, 40. Dan Y-nya 0, 1, min 1/3, 2/3,
RHS-nya 20, dan Z sama dengan 0. Di sini X-nya 0, Y-nya 0, S1-nya 16.000,67 dan S2-nya 6.666,67 dan RHS-nya 2.200. Sehingga hasil akhir solusi optimal tercapai saat memproduksi. Untuk produk A yaitu 40 unit dan produk B adalah 20 unit. Dan keuntungan maksimumnya sebesar 2.200.000. Oke, terima kasih dari saya. Apabila ada kekurangan dalam menjelaskan, saya memohon maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.